Sejarah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno atau Mataram Hindu merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 Masehi, sebelum akhirnya pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi. Berdasarkan prasasti Canggal, disebutkan bahwa Kerajaan Mataram Kuno telah berdiri dan berkembang sekitar abad ke-7 Masehi, dengan raja pertamanya adalah Raja Sanjaya. Terdapat 3 dinasti yang pernah berkuasa di Kerajaan Mataram Kuno, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Shailendra, dan Wangsa Isyana. Wangsa Sanjaya didirikan oleh Sanjaya yang memerintah Kerajaan Mataram Kuno dari tahun 717 hingga 780 Masehi. Dinasti ini dikenal sebagai penganut aliran Hindu Siwa. Setelah Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Pada masa pemerintahannya ini, ia mendukung berkembangnya agama Buddha. Setelah kekuasaan Rakai Panangkaran berakhir, timbul perpecahan antara anggota keluarga yang menganut Buddha dengan anggota keluarga yang masih menganut Hindu. Keluarga yang menganut Hindu berkuasa di Jawa bagian utara, sedangkan kelompok Buddha berkuasa di selatan. Perpecahan itu akhirnya berakhir karena adanya perkawinan antara Rakai Pikatan dengan Pramudawardhani pada tahun 824 Masehi. Setelah itu, dinasti Shailendra bersatu kembali di bawah pimpinan Rakai Pikatan. Setelah Samaratungga, yaitu ayah Pramudawardhani meninggal, putranya bersama Dewi Tara yang bernama Balaputra Dewa menentang Rakai Pikatan. Dalam pertempuran itu, Balaputra Dewa semakin terdesak dan akhirnya melarikan diri ke Sumatera, kemudian menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 856 Masehi, Rakai Pikatan turun tahta dan digantikan oleh Dyah Lokapala. Dyah Lokapala kemudian digantikan oleh Dyah Balitung. Pada masa pemerintahan Dyah Balitung ini, bidang politik, ekonomi, agama, dan kebudayaan mengalami kemajuan. Ia juga membangun Candi Prambanan yang sangat megah. Raja yang memerintah Mataram Kuno selanjutnya adalah Empu Daksa, Dyah Tulodong, kemudian Dyah Wawa. Untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya, Mataram Kuno menjalin kerjasama dengan kerajaan lain seperti Kerajaan Siam dan India. Selain itu, Mataram Kuno juga melakukan perkawinan politik sebagaimana yang terjadi antara Rakai Pikatan dengan Pramudawardhani. Wilayah kerajaan ini sangat subur sehingga rakyat menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian. Usaha untuk meningkatkan hasil pertanian telah dilakukan sejak masa pemerintahan Rakai Kayuwangi. Agama yang berkembang di Mataram Kuno adalah Hindu dan Buddha. Masyarakatnya tetap hidup rukun dan saling toleransi. Kebudayaan pada masa Kerajaan Mataram Kuno cukup berkembang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peninggalan candi dan prasasti. Di antaranya yang terkenal adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Setelah Dyah Wawa meninggal, Mataram Kuno dipimpin oleh Empu Sindok. Pada masa pemerintahannya ini, ia memindahkan kerajaan ke Jawa Timur karena meletusnya Gunung Merapi. Runtuhnya Kerajaan Mataram Kuno disebabkan karena serangan dari Kerajaan Sriwijaya pada awal abad ke-11 Masehi.